Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Tracy Ayuni Lestari dengan NIM 1908840. Saya dengan teman-teman dari kelompok 8 akan membahas mengenai hak turut serta dalam pemerintahan. Penasaran kan? Sejak PBB memproklamirkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember 1948, negara Indonesia sepenuhnya mengakui bahwa hak-hak warga negara sebagai individu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia bukanlah hak yang dimiliki karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan karena kedudukannya sebagai manusia dan negara wajib menjamin, melindungi, serta menghormati hak tersebut tanpa terkecuali. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi, yakni salah satu negara yang mengedepankan terjaminnya keberlangsungan hidup rakyatnya dengan baik. Salah satu hak asasi yang lahir akibat demokrasi adalah hak turut serta dalam pemerintahan. Dengan adanya hak tersebut, maka demokrasi dapat dilaksanakan secara maksimal karena adanya kepastian hukum bagi setiap manusia untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dan dalam pasal 28D ayat 1 pada Undang-Undang 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hak turut serta dalam pemerintahan disebut juga sebagai hak politik, yang secara umum terdiri atas hak masyarakat untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan umum, hak untuk turut serta dalam pemerintahan secara langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya, misalnya seperti Dewan Perwakilan Rakyat, hak untuk mengajukan pendapat, hak untuk pengaduan kepada pemerintah, serta hak untuk duduk dan diangkat dalam setiap jabatan publik di dalam pemerintahan. Namun, sangat disayangkan, dalam praktik bernegara, masih banyak terjadi diskriminasi terhadap yang memilih maupun yang dipilih, baik karena dianggap tidak cakap untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, maupun munculnya stigma negatif dari masyarakat. Padahal di dalam konstitusi secara tegas telah menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, baik untuk memilih dan dipilih tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, di dalam video ini, saya dan teman-teman akan mengkaji lebih lanjut mengenai hak turut serta dalam pemerintahan di Indonesia saat ini. Penasaran kan? Yuk simak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Salma akan menyampaikan tentang teori-teori pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia di seluruh dunia. Hak ini muncul sejak manusia itu terlahir dan hidup di dunia. HAM melekat pada diri manusia. Hak manusia tidak tergantung pada pemberian orang lain, masyarakat, bahkan negara. Bisa dikatakan hak manusia tercipta dari Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Cranston mengemukakan bahwa menurut definisi manusia adalah hak moral dan yang universal, suatu yang harus dimiliki oleh manusia, di mana setiap saat yang tidak boleh dirempas tanpa ada penghinaan besar terhadap dari keadilan. Suatu yang berutang kepada setiap manusia hanya karena adalah manusia. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia itu sebagai karakter umum untuk semua orang, waktu, dan tempat yang dimiliki oleh semua manusia dan harus dilakukan oleh semua manusia. Pengertian pemerintah. Pemerintah merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dalam negara.
Menurut CV Strong, pemerintah dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan politik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintah dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan politik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif, dan sedangkan menurut Emersia Sudimata, pemerintah adalah lembaga atau badan publik yang mempunyai fungsi tujuan negara, sedangkan pemerintah adalah lembaga atau badan-badan publik yang menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara. Kesimpulannya, bahwa pemerintah dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menjalankan kesejahteraannya dan kepentingan negara. Lalu ada pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari kata Yunani, itu demokratia, dan artinya kekuasaan rakyat. Terbentuk dari kata demos yang berarti orang, dan kratos adalah kekuatan atau kekuasaan di abad 5 sebelum Masehi. Untuk menyebut sistem politik negara Yunani, salah satu Athena, kata ini adalah antonim dari aristokrate, yang artinya kekuasaan elit. Lalu, menurut Merriam, demokrasi dapat didefinisikan sebagai pemerintahan oleh rakyat, khususnya oleh mayoritas pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat dan dilakukan oleh mereka, baik langsung maupun tidak langsung, melalui sebuah sistem perwakilan yang biasa kita lakukan mengadakan sebagai pemilu bebas yang diadakan secara periodik. Lalu, asas demokrasi. Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dengan hubungan sosial. Berdasarkan gagasan tersebut terdapat dalam asas pokok demokrasi, yaitu ada pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara lembaga langsung, umum, dan bebas. Lalu ada pengakuan hakikat dan martabat manusia, itu seperti adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan demi kepentingan bersama. Ada landasan hukumnya. Landasan hukumnya ada dari pasal 43 yang mengatakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum di undang-undangnya ini diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan HAM. Lalu ada pasal 44, setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan usul kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan, dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan Suwandi, NIM 1901799. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai analisis kasus hak asasi manusia tentang hak turut serta dalam pemerintahan yang tertuang dalam pasal 43 dan pasal 44 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Langsung saja di sini saya akan membahas mengenai 3 analisis kasus. Yang pertama yaitu mengenai diskriminasi yang terjadi bagi para penyandang gangguan jiwa dan ingatan dalam Undang-Undang Pilkada. Nah, kita ketahui bahwa sesuai pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini dijelaskan, jelas dikatakan bahwa setiap warga negara itu berhak untuk dipilih dan memilih, sehingga siapapun tanpa terkecuali itu dapat berpartisipasi dalam pemerintahan. Namun pada kasus diskriminasi para penyandang gangguan jiwa dan hilang ingatan ini terjadi pengeneralisasian semua penyandang gangguan jiwa dan hilang ingatan dengan cara memukul rata semuanya, tidak boleh mengikuti atau ikut dalam pesta rakyat. Nah, jelas ini telah bertentangan dengan ketentuan pasal 43. Nah, sehingga Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagian penyandang gangguan jiwa dan hilang ingatan tetap dapat memilih, tetapi dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan pertimbangan ilmu psikologis dan kejiwaan. Nah,
Tetapi pada putusan MK ini dikhususkan dan dikecualikan terkhusus pada kata dipilih untuk para penyandang gangguan jiwa dan hilang ingatan, sehingga mereka tidak dapat dipilih ataupun mencalonkan diri sebagai pejabat pemerintahan. Nah, hal ini bukan sebuah pelanggaran HAM, melainkan pertimbangan kelayakan seorang pejabat pemerintahan. Itu kasus yang pertama. Lalu kasus yang kedua, yaitu diskriminasi unsur SARA dalam pemilihan umum. Mungkin kita tidak asing apabila kita masih mendengar kata-kata yang berbau diskriminasi saat menjelang sebuah pilkada ataupun pemilu. Yang saya akan angkat kasus ini yaitu kasus Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Nah, di mana kita ketahui bahwa Ahok itu merupakan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa sekaligus beragama Kristen Protestan yang merupakan minoritas di Indonesia. Nah, Ahok ini mendapatkan penolakan dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta lalu. Nah, penolakan tersebut didasari oleh suku dan agama dari calon gubernur tersebut, yaitu Ahok. Nah, dalam hal ini, jelas penolakan terhadap Ahok dalam pencalonan dirinya di DKI Jakarta merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang melanggar ketentuan pasal 43 ini. Nah, yang mana pada pasal ini jelas dikatakan setiap warga negara dan suku, tidak ada disebutkan mengenai suku, agama, ras, dan antar golongan yang dapat dipilih ataupun memilih. Nah, sehingga dalam pasal ini yaitu setiap pihak berhak ikut serta dalam pemerintahan, termasuk untuk dipilih dan memilih. Maka itu kasus diskriminasi unsur SARA dalam pemilihan langsung, terutama dalam kasus Basuki Cahayapurnama Ahok, ini jelas bertentangan dengan pasal 43. Lalu kasus yang ketiga yaitu mengenai Kepolisian Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta itu melarang aksi 122 atau demonstrasi pada Sabtu 11 Februari 2017 lalu. Nah, sejumlah organisasi massa itu berencana menggelar unjuk rasa 112 sebagai lanjutan dua aksi sebelumnya, yaitu 411 dan 212. Nah, isu yang dibawa adalah seputar penodaan agama yang dilakukan Basuki Cahayapurnama. Nah, banyak para penggerak demo mengatakan bahwa hal ini telah melanggar ketentuan HAM pasal 44, yang mana mereka menilai bahwa kebebasan dalam berpendapat mereka telah dibatasi oleh pihak kepolisian, yaitu dengan cara melarang mereka melakukan demonstrasi. Nah, jadi itu tadi tiga analisis kasus yang bisa saya sampaikan mengenai hak asasi manusia dalam konteks hak turut serta dalam pemerintahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Rizky Rahman dengan NIM 1903127. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan ya mengenai kesimpulan hak asasi manusia, yaitu hak turut serta dalam pemerintahan yang tertuang dalam pasal 43 dan pasal 44 UU 39 tahun 1999. Oke. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya setiap individu mempunyai keinginan agar hak mereka terpenuhi ya. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa jangan pernah melanggar HAM. Jangan pernah melanggar atau menindas HAM itu sendiri. Dalam kehidupan berwarga negara, HAM diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia, di mana setiap bentuk pelanggaran hak, baik yang dilakukan seorang kelompok ataupun instansi, ya, atau bahkan suatu negara, akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM. Pengertian HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang HAM. Demokrasi sebagai dasar sistem pemerintahan konstitusional sudah teruji oleh zaman yang menjunjung tinggi kebebasan, hak asasi manusia, persamaan di depan hukum yang harus dimiliki oleh setiap individu di masyarakat,
Dari sekian banyaknya istilah dan aliran pikiran yang menanamkan demokrasi. Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi HAM. Indikasinya dilihat dari pernyataan luhur tertuang pada alinea pertama dan alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945 tentunya. Kemudian dalam ketetapan MPR, kemudian dalam UU nomor 39 tahun 1999. Namun demikian, pengaturan HAM dalam konstruksi hukum Indonesia terjadi overlapping antara undang-undang dan UUD, penempatan tidak sesuai dengan hierarki tata urut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Agar penempatan substansional HAM seperti HAM sesuai dengan hierarki tata perundang-undangan Indonesia, seharusnya UU 39 tahun 1999 dicabut dan digantikan dengan UU baru yang substansinya menjabarkan dan menyesuaikan dengan substansi yang ada dalam UUD 1945. Begitu teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabrielia dengan NIM 1902963. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai hak turut serta dalam pemerintahan sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 43 dan 44 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sejatinya, setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan, di antaranya berhak untuk dipilih dan memilih, serta menyatakan pendapat. Suatu negara tidak dapat dianggap sebagai negara demokrasi apabila rakyatnya tidak dapat turut andil berpartisipasi dalam pemerintahan. Sebelumnya, rekan saya telah membahas mengenai kasus pelanggaran hak turut serta dalam pemerintahan. Salah satunya yaitu mengenai diskriminasi SARA dalam pemilihan umum, yaitu salah satu calon kepala daerah mengalami penolakan dari masyarakat dikarenakan perbedaan agama. Hal ini tentu saja melanggar ketentuan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rekomendasi penyelesaian yang kami tawarkan dalam kasus ini adalah yang pertama, setiap orang harus menghormati setiap perbedaan baik dalam hal ras, suku, dan agama, serta menghapus stigma negatif dalam hal perbedaan. Kemudian yang kedua, pemerintah harus berlaku tegas dalam menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak ada lagi diskriminasi yang terjadi dalam hal pemilihan umum. Setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan tanpa dianggap tak berdaya dan dipandang sebelah mata. Ras, suku, dan agama jangan jadikan alasan untuk mencerca apalagi menyudutkan siapa saja yang berpotensi membangun bangsa. Jangan bungkam suara-suara yang hendak menyalurkan aspirasi di hadapan para penguasa. Saya Gabrielia, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.